Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Memancing Saat Malam Satu Suro. Untuk link cerita dan link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan tetap support penulis supaya beliau tetap semangat untuk terus berkarya. Oke, lanjut ke ceritanya. Kejadian nyata ini gua alami bersama 3 teman gua lainnya pada tahun 2008 lalu. Dimana pada saat itu gua masih bujangan dan sedang gila-gilanya mancing dengan teman-teman gua. Tapi pada waktu itu gua bukan hobi mancing di kolam pemancingan, tapi mancing di rawa atau sungai kecil di kampung-kampung tertentu. Jadi tim gua mancing itu ada 4 orang. Gua, Encim, Bagol, dan Diki. Kalau pergi mancing, kita biasanya pakai 2 motor berboncengan. Dan biasanya kita berangkat mancing itu malam hari, hampir tengah malam. Karena mancing malam hari itu suasananya lebih tenang dan adem. Pada pagi harinya baru kita pulang. Biasanya dalam seminggu bisa 2-3 kali kami memancing. Dan biasanya info-info tempat mancing di sungai itu kita dapat dari si Bagol ini. Karena doi memang orangnya supel dan banyak kenal sama orang. Namun akhir-akhir ini kebetulan kita sudah lama tidak mancing. Karena kesibukan masing-masing, mungkin hampir sekitar 3 bulan kita tidak memancing. Hingga suatu hari ketika kita sedang berkumpul di base camp, Bagol mulai pembicaraan. Guys, mancing lagi yuk. Udah lama nih kita absen, kagak kemana-mana. Emangnya lu pada nggak kangen apa mancing lagi? Tanyanya kepada kita bertiga. Kita bertiga saling lirik-lirikan. Iya sih, gue juga kangen, gue pengen mancing lagi. Gatel banget sebenarnya tangan pengen megang joran, jawab Encim. Iya, gue juga nih gatel, pengen pegang, nyentak joran lagi, timpal Diki. Oke lah, yuk kita start lagi. Emang lu ada info tempat mancing yang oke di mana lagi, Gol? Tanya gua ke Bagol. Lalu dengan semangat Bagol pun menjawab. Pas nih, cocok nih kalau gitu. Gua baru dapat info semalam dari teman gua. Dia sering mancing di daerah itu, katanya spotnya enak, jauh dari pemukiman warga. Ikannya juga pada gede-gede. Posisi mancingnya di aliran anak sungai, di bawah Bukit Kapur, jauh dari sini, cuma 3 jam perjalanan, naik motor ke arah selatan, ujarnya menjelaskan. Terus, rencananya kita berangkat kapan nih? Tanya gua lagi. Hari Selasa dah, malam Rabu kita berangkat. Oke? Jawab Bagol. Kita pun bertiga mengiyakannya. Singkat cerita, malam Rabu sekitar jam 9 malam, gua berboncengan dengan Diki langsung nyamper ke rumah Bagol. Di base camp udah ada Encim juga. Gimana guys, udah siap semua? Aman? Gak ada yang ketinggalan? Tanya Bagol ke kita bertiga. Aman, Gol, jawab kita. Sebelum berangkat, gua pun bertanya sesuatu. Guys, tadi di jalan gua mau kemari, gua lihat ada pawai obor panjang di jalan. Ada acara apaan ya? Tanyaku. Lah, emang lu lupa, Nay? Malam ini kan malam satu suro, jawab Encim.
Seketika mendengar jawaban itu, gua langsung mikir macam-macam. Lah, emang iya ya? Terus, ini emang gak kenapa-napa nih kita pergi mancing malam satu sore gini? Tanya gua. Bagol pun menyeletuk. Ah, emang ngapa sih? Kan kita tibang pergi mancing doang. Gak berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Gak mabok, gak maksiat. Jangan terlalu percaya mitos-mitos gitu, Nay. Ntar malah parno sendiri lu, jawab Bagol. Yang penting, kita gak berbuat sesuatu yang dilarang sama agama. Orang kita cuma pergi mancing kok, healing. Ya nggak guys? Ucap Bagol menambahkan. Gua pikir ya juga sih. Kan kita cuma mau pergi mancing, gak ngapa-ngapain, gak pergi maksiat juga. Akhirnya, gak lama kita berempat pun berangkat. Setelah hampir 3 jam di motor, dari jalan raya besar, kita belok ke kiri, ke jalan raya yang kecil, lalu melewati depan beberapa perkampungan. Lalu, beberapa jembatan yang di bawahnya mengalir sungai besar. 15 menit kemudian, kita berbelok ke kiri, ke jalan setapak yang hanya muat 1 motor aja. Tapi jalannya sudah dicor. Posisi jalan itu terus menurun. Dan kiri kanan cuma ada pohon dan kebun warga. 5 menit kemudian kita sampai di ujung jalan yang sudah dicor itu. Dan lanjut jalan di jalanan tanah. Masih dengan posisi jalan yang menurun landai. Hingga sampai di percabangan jalan ada 2 cabang jalan. Kita ambil yang kanan. Gak berapa lama, akhirnya kita sampai di batas jalan setapak. Kami parkir motor di samping pohon besar. Lalu kami masuk lagi ke arah dalam hutan kira-kira 150 meter dengan berjalan kaki. Masih dengan posisi menurun juga. Dan kira-kira di jarak 50 meteran dari kita mulai jalan itu, di sebelah kiri kita melihat ada semacam bangunan rumah, tapi kecil. Cuman ada 1 di situ. Dan di samping rumah kecil itu ada pohon beringin berukuran sedang yang batangnya dililit kain kuning. Kami lanjut jalan lagi. Dan akhirnya sampai juga di lokasi mancing. Kita pun memandang berkeliling. Enak juga spotnya, pikir gua. Jadi di depan kita itu ada aliran sungai, tepatnya anak sungai lah. Gak besar, gak kecil. Di pinggir sungai tempat kita berdiri itu banyak ditumbuhi rimbun pohon bambu. Yang bikin enak itu kondisinya bersih dan lapang. Jadi gak ada tanaman belukar atau rumput-rumput liar di pinggir sungai itu. Jadi kita tinggal ngedeprok dan mulai memancing. Sedangkan di seberang sungai itu ada jejeran pohon randu atau kapas yang tinggi-tinggi. Dan di belakang jejeran pohon randu itu barulah tebing Bukit Kapur yang menjulang tinggi puluhan meter serta memanjang sepanjang aliran sungai. Gua senterin sekeliling. Memang ternyata ada bekas bungkus rokok, puntung rokok, dan bungkus kopi juga. Berarti emang tempat ini suka dipakai mancing. Aman lah, pikir gua. Tanpa tunggu lama, kita berempat pun mulai mengeluarkan perabotan masing-masing. Sambil setang setting joran pancing, gua bertanya kepada Bagol. Gol, tadi di tengah jalan ada rumah kecil sebelah kiri, itu apaan Gol? Tanya gua. Oh, yang tadi kita lewatin itu, jawab Bagol. Itu sih kalau kata teman gua keramat di sini.
Jadi di dalam rumah kecil itu ada sumur tua dari batu alam, bekas petilasan mata air atau apalah itu gua nggak ngerti. Jawa Bagol menambahkan. Waduh, iseng juga dong kita mancing deket sama tempat keramat gitu. Mana malam-malam gini, kata gua. Ya udah sih, emang ngapa? Kita kan mancingnya di sungai ini. Keramat itu kan adanya di atas sana, jauh di belakang sana. Santuy aja, ujar Encim menimpali. Ya sudahlah, malas debat dan malah jadi parno sendiri, pikir gua. Akhirnya gua gak peduli dan mulai mancing. Kita berempat masing-masing nyari spot yang nyaman. Jarak kita masing-masing gua lihat gak lebih dari 20 meter. Masih kelihatan satu sama lain. Jadi amanlah, kita bisa saling mengawasi. Pas jam 12 malam, mulailah turun rintik-rintik hujan. Kita berempat lalu bergegas memakai jas hujan dan tetap melanjutkan memancing. Dan emang benar, di sungai ini banyak ikannya. Baru 1 jam kita mancing, kita masing-masing sudah dapat lumayan banyak ikan. Itu membuat kita berempat semakin semangat. Nah, gua lihat jam, udah jam 1 malam, namun rintik-rintik hujan masih turun. Tepatnya sekitar jam 2, hujan baru mulai berhenti. Nah, disitulah keanehan mulai muncul. Tepat gak lama setelah gerimis berhenti, kita pun dikagetkan dengan apa yang kita dapat di kail pancing kita. Yang pertama, Encim. Jorangnya seperti biasa ada yang nyentak. Begitu diangkat, dikiranya ikan. Pas di senter, tahu-tahunya seekor ular hitam yang nyangkut di kail. Sontak, tali benangnya langsung dipotong. Dan ular beserta kailnya pun kembali terjebur ke sungai dan terbawa arus. Lalu Encim pun memasang kembali kail benang di jorangnya. Saat kailnya nyangkut ke ular itu, kita bertiga tertawa terbahak-bahak melihatnya, sambil ngeledekin dia. Namun, beberapa menit kemudian, giliran si Diki yang dapat ular. Lalu kita bertiga tertawa lagi, apalagi si Encim. Tawanya paling kencang. Puas mungkin, balas yang tadi dia ketawain. Nah, selang beberapa menit lagi, giliran Bagol yang dapat ular. Nah, di sini gua merasa ada yang aneh. Pikir gua, sekarang pasti bagian gua nih dapat ular. Nah, sebelum itu terjadi, gua angkat jorang gua dan gua taruh dulu di darat. Si Bagol lalu menyeletuk. Woi, Nay, ngapain jorang lu diangkat? Takut kebagian ular juga ya? Hahaha, teriaknya, diiringi suara gelak tawa Encim dan Diki. Kagak, gua mau benerin benangnya dulu nih, usut, alasan gua. Sebenarnya perasaan gua emang udah gak enak semenjak mereka bertiga dapat ular. Lalu bayanginlah, 3 kali, seperti bukan kebetulan, tapi kayak sebuah pertanda. Gak berapa lama, gua lihat dari kejauhan, Encim dan Diki jalan tergopoh-gopoh nyamperin Bagol dan kayak ngomong sesuatu. Akhirnya gua juga nyamperin mereka, penasaran apa yang terjadi. Begitu sampai, ada apa sih? Tanya gua. Itu, Nay, di belakang pohon bambu tempat gua duduk, gua dengar suara cewek minta tolong gitu, jawab Encim. Iya sama, Nay, belakang gua juga gitu. Pas gua senter,
Gak ada siapa-siapa, lanjut Diki menimpali. Ya udah, sekarang daripada Parno, mending kita samping-sampingan aja mancingnya biar lebih aman. Pada dekatan aja. Bawain dah perabot lu masing-masing ke sini buruan. Lagian tanggung juga tuh, udah jam 3:30, bentar lagi subuh. Jam 5 kita balik dah, ucap Bagol. Kita bertiga pun lalu mengambil perlengkapan masing-masing dan kembali lagi ke posisi awal di mana Bagol berada dan lanjut memancing. Jarak kita sekarang antar satu sama lain sekitar 5 meteran lah. Lalu 10 menit kemudian terdengar suara perempuan minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Suaranya terdengar lirih. Kita berempat pun sama-sama mendengarnya. Tuh kan Gol, gua bilang juga apa? Tanya Encim. Akhirnya kita nyalakan senter masing-masing dan mulai nyenter ke segala arah, terutama ke belakang. Tapi nihil, gak ada apa-apa. Namun suara tolongnya itu masih terdengar. Hingga gue nyeletuk ke mereka. Bentar guys, ini kayaknya suara bukan dari arah belakang deh, tapi dari arah depan, di seberang sungai sana. Coba deh lu Gol, senter lu kan bagus, mahal, bisa jarak jauh. Kalau senter kita gak sanggup, pinta gua ke Bagol. Akhirnya Bagol pun dengan senternya mulai menyenter ke seberang sungai di sana. Dan benar saja, cahaya senter Bagol sanggup mencapai seberang sungai. Disitulah kita kaget dan terperanjat. Di seberang sungai sana, di bawah pohon randu, terlihat sosok perempuan memakai gaun merah yang pucat, sedang melambai-lambaikan tangannya, seperti minta tolong kepada kita. Tapi yang kita bikin merinding adalah mukanya yang hancur, berdarah-darah, serta rambutnya yang gimbal awut-awutan. Kita sontak mematung melihat itu. Lalu terdengar suara cekikikan di atas pohon randu itu. Lalu sekejap si Bagol pun mengalihkan senternya ke arah pohon randu itu. Dan astaga, di atas pohon randu itu terlihat beberapa sosok kuntilanak sedang bertengger. Ada yang sedang duduk sambil uncang-uncang kaki. Ada yang bergelayunan terbalik seperti kelelawar. Ada juga yang sedang berdiri melayang di atas ranting pohon randu itu. Sontak kami berempat pun langsung lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Sudah gak mikir perabotan pancing kita masing-masing. Udah kita tinggalin. Pikir kita yang penting pergi dari tempat itu. Begitu sampai di depan rumah sumur keramat itu, kita kembali dikejutkan oleh penampakan yang tidak kalah seramnya. Jadi di depan rumah kecil itu berdiri sosok pocong bermuka gosong. Tapi yang lebih membuat ngeri adalah pocong itu bentuknya gendut. Tidak seperti pocong pada umumnya. Ditambah bau pandan yang sangat menyengat hidung. Nah, di situ si Encim akhirnya jatuh pingsan. Sontak mau gak mau kita bertiga harus menggotong dan lanjut berlari. Dengan susah payah, akhirnya kita sampai di ujung jalan atau di tempat kita memarkir motor. Gua coba sadarkan si Encim. Gua tepak-tepak mukanya.
dan gua goncang-goncang badannya. Dan syukurlah akhirnya dia pun siuman. Tanpa berlama-lama, kita pun langsung menarik motor dan pergi dari hutan itu. Besoknya, si Bagol menceritakan apa yang kita alami kepada temannya itu, yang ngasih tahu lokasi itu kepada kita. Dan temannya malah ngetawain. Gini katanya, lagian lu pada ngapain mancing di situ malam-malam? Gua aja kalau mancing di situ siang doang. Lagian juga warga asli situ kalau berkebun atau mancing di sekitar keramat situ nggak ada yang berani sampai menjelang maghrib. Maksimal jam 5 sore udah pada balik. Ya lu pada maksain mancing malam-malam. Lagian bukan nanya dulu ke gua, lu mau mancing di sininya kapan? Kalau lu ngomong mungkin gua kasih tahu lu, biar kagak mancing malam-malam. Sontak semenjak kejadian itu, kita berempat pun jadi trauma untuk memancing jauh-jauh atau masuk ke hutan-hutan lagi. Jadi sekarang kita hanya memancing di kolam pemancingan saja untuk cari aman. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian cerita. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.